Halo semuanya, perkenalkan, saya Christopher Fadila, mahasiswa PGSD Unila Angkatan 2022 dari semester 4 dengan PM 2213053139. Nah, di dalam video ini kita akan sedikit membahas nih tentang pendidikan inklusi. Ini merupakan video untuk memenuhi tugas saya di semester 4 ini mengenai pendidikan inklusi. Saya akan mengangkat mengenai topik bagaimana kualitas pendidikan inklusi di Indonesia. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu pendidikan inklusi? Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan yang mengakomodasikan pada seluruh anak tanpa terkecuali. Tidak dilihat dari bagaimana kekurangannya, baik fisik, mental, ekonomi, dan lain-lain. Semua anak ditampung di dalam sekolah yang sama. Itu namanya pendidikan inklusi. Dalam tata bahasanya, inklusi diambil dari kata bahasa Inggris yaitu include, yang artinya memasukkan. Dalam pengertiannya adalah memasukkan atau mengajak orang untuk mengikut sertakan dalam merangkul dan juga menghargai. Tidak ada pemandangan antara perbedaan dari jenis kelamin, latar ekonomi, budaya, suku, usia, dan lain-lain. Dalam informasi yang saya catat, terdapat dua tujuan dari pendidikan inklusi. Yang pertama adalah memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan yang efektif, relevan, dan juga terjangkau di daerahnya masing-masing. Serta yang kedua adalah menciptakan lingkungan yang kondusif serta mendukung di dalam proses pembelajaran. Kemudian kita akan masuk ke topik pembahasan kita pada video ini, yaitu mengenai bagaimana kualitas pendidikan inklusi di Indonesia. Saya mencatat ada 6 sektor ataupun 6 poin kualitas pendidikan yang harus dipenuhi di dalam pendidikan inklusi. Yang pertama adalah bagaimana setiap siswa merasakan atau menerima pendidikan yang merata. Kemudian bagaimana kualitas guru dan juga pembelajaran yang inklusif. Yang ketiga, bagaimana penyediaan sarana dan prasarana. Yang keempat adalah bagaimana kualitas kurikulum yang memadai dan menyesuaikan pada seluruh anak, serta penilaian dan juga asesmen. Nah, namun teman-teman semua, kalau kita melihat dari 6 poin tadi, tidak semuanya ternyata berjalan mulus di Indonesia. Ada saja perkara-perkara yang menjadi penghambat dari pendidikan inklusi yang ada di Indonesia. Contohnya bagaimana kualitas guru yang dinilai belum mencapai tujuan atau belum memuaskan dari keberhasilan pendidikan inklusi. Kemudian bagaimana lingkungan sekolah, lingkungan sosial juga yang belum mendukung dari pendidikan inklusi. Dan juga yang ketiga, ada sarana prasarana yang masih dinilai kurang memadai bagi pendidikan inklusi. Ini adalah PR besar bagi kita, masyarakat, pemerintah, apalagi kita sebagai guru itu harus memperhatikan kesalahan-kesalahan ataupun kekurangan-kekurangan dari terselenggaranya pendidikan inklusi. Kita mulai membahas dari ketiga kekurangan pendidikan inklusi tadi yang saya catat. Yang pertama, mengenai kurangnya guru yang memiliki kompetensi di dalam mengajar pendidikan inklusi. Banyak guru dijumpai masih melakukan intimidasi ataupun tidak memandang, tidak merasa membuat keadilan terhadap anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus. Kadang-kadang mereka merasa dihindari, merasa dikucilkan, merasa dibedakan pemberlakuannya oleh guru dengan anak-anak yang seusia mereka yang normal. Terkadang masih adanya intimidasi dan juga masih ada diskriminasi antara mereka. Kemudian selanjutnya, bagaimana lingkungan sekolah, terutama dalam hal ini mengenai rekan-rekan pada anak-anak ABK atau anak kebutuhan khusus yang masih melakukan perundungan, bullying, dan sebagainya, dan merasa membedakan bahwa anak-anak yang normal itu sangat berbeda dengan anak-anak yang pendidikan inklusi. Hal ini harus segera diatasi, segera diselesaikan dengan apa? Salah satunya dengan memberikan pemahaman bagi anak-anak yang normal bahwa anak-anak ABK, teman-teman ABK merupakan sesama manusia yang juga memiliki perasaan, sehingga kita harus menjaga perasaan mereka, harus menyayangi mereka, dan harus menghargai mereka. Kemudian selanjutnya ada kurangnya sarana dan prasarana. Hal ini merupakan menjadi PR besar bagi pemerintah, bagi sekolah, dan bagi masyarakat untuk mengadakan sarana prasarana yang mendukung pendidikan inklusi. Dilihat dari aspek ketersediaannya, dilihat juga dari aspek keefektifannya, dilihat dari aspek pemberlakuannya, dan sebagainya. Hal itu perlu diperhatikan agar suksesnya pendidikan inklusi meningkat secara kualitas, dan juga anak-anak yang ABK mereka merasa nyaman di dalam pendidikan inklusi.
Itu tadi pembahasan saya mengenai pendidikan kualitas inklusi di Indonesia. Ini merupakan menjadi PR kita bersama bahwa kualitas pendidikan inklusi di Indonesia masih sangat prihatin, masih banyak sekali dijumpai kendala. Materi yang saya sampaikan ini bertujuan untuk mengangkat kita, menyadarkan kita bagaimana anak-anak berkebutuhan khusus mereka juga perlu perhatian dari kita, perlu penyediaan kenyamanan agar mereka memiliki kemampuan yang meningkat dan juga memiliki rasa yang nyaman di dalam kehidupan dia, baik di lingkungan rumah maupun lingkungan sekolah. Sekian materi dari saya, see you.